Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita pada hari ini dalam retret yang ketiga. Hari pertama dan kedua, kita telah mendalami tema, yakni waktu adalah dasar dan memahami rancangan Allah. Tema retret pada hari yang ketiga ini adalah kesediaan untuk melihat ke dalam. Sebelum masuk pada pendalaman materi ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesediaan untuk melihat ke dalam. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 41 sampai 42, Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam perkawinan, kita perlu memulainya dengan memahami peran kita dalam setiap masalah tersebut. Kebiasaan ketiga mengundang kita untuk melihat ke dalam terlebih dahulu dan mengenali pola perpecahan atau kehancuran kita yang tidak sehat, yang tidak produktif, yang selama ini telah menciptakan atau melanggengkan perpecahan dalam relasi perkawinan kita. Kita akan dapat menemukan bahwa balok di mata kita sendiri sebenarnya menjadi penyebab munculnya selumbar perilaku pasangan kita yang tidak mengenakkan kita dan membuat kita gelisah. Relasi kita dengan Kristus. Dalam sakramen rekonsiliasi, Kristus mengundang kita untuk melihat ke dalam atau mawas diri dan bertobat dari segala dosa kita. Dosa dapat menghalangi kita untuk sepenuhnya masuk ke dalam misteri agung Ekaristi. Dosa tidak hanya mengakibatkan kerusakan yang lebih besar pada relasi kita dengan Kristus, tetapi juga pada kebaikan diri kita sendiri. Santo Paulus berkata, "Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Kita bisa membaca itu dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Allah mengundang kita untuk mengenali dosa-dosa kita dan bertobat dari perilaku dan kebiasaan yang dapat merusak relasi kita dengan Dia dan sesama.
Dia memanggil kita untuk lebih dahulu mengenali balok di dalam mata kita sendiri daripada selumbar yang berada di mata pasangan kita. Kita juga diundang untuk mengaku dosa kepada Allah secara teratur, terutama setelah melakukan dosa besar. Sungguh baik untuk menerima sakramen rekonsiliasi secara teratur. Banyak dari kita merasa malu karena harus mengakukan dosa kita. Bahkan mungkin kita cenderung untuk menghindarinya karena merasa malu. Semoga kita merasakan dan menemukan sukacita dan rasa lega setelah mendengar kata-kata absolusi. Untuk dapat memahami penyembuhan, kita perlu membiasakan diri untuk melihat ke dalam diri kita sendiri secara teratur, untuk melihat bagaimana kita telah memutuskan relasi kita dari Allah dan dengan pasangan kita. Relasi kita satu sama lain. Dalam hidup perkawinan, kesalahan itu seperti batu besar yang ada di tengah ruang tamu kita. Jika kita tidak berbuat sesuatu atasnya, setiap kali kita lewat, kita akan tersandung. Kita jengkel, marah, dan benci karena keberadaannya, termasuk atas semua rasa sakit yang ditimbulkannya, yang kadang semakin lama semakin besar. Namun, jika kita benar-benar mengatasi kesalahan dan berusaha memperbaiki pola penyebabnya, kita dapat bersama-sama memindahkan batu itu ke ruang bawah tanah, menjadikannya sebagai bagian fondasi dalam menciptakan bersama-sama kehidupan rumah tangga yang baru. Banyak orang yang ingin mengabaikan masalah atau mencoba menyingkirkannya dan hidup kembali. Tetapi orang lupa bahwa kita tidak dapat menghapus masa lalu. Kita hanya dapat belajar dari pengalaman kesalahan itu dan menggunakannya untuk memperkuat pondasi jalan baru dalam perjalanan perkawinan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, untuk lebih mendekatkan kita sebagai pasangan suami istri, dan untuk lebih belajar lagi melihat ke dalam diri kita masing-masing, ada pertanyaan-pertanyaan yang menuntun kita untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama, apakah yang paling kita rasakan saat menghadapi konflik? Kata apa yang kita gunakan untuk menggambarkan perasaan kita pada saat itu? Apa yang kita lakukan untuk menciptakan rasa persatuan? Yang kedua, apa bidang dalam relasi kita yang ingin kita tingkatkan? Apa pola yang perlu kita ubah selama kita berkonflik? Yang ketiga, tentukanlah waktu untuk mengaku dosa. Dan setelah itu, gunakanlah waktu bersama pasangan Anda dengan hal-hal yang istimewa. Marilah berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk menjadikan perkawinan kami ini dengan sepenuh hati menjadi perkawinan ekaristis.
Bantulah kami berdua untuk rendah hati dalam melihat dosa kami sendiri dan pola merusak yang kami bawa dalam perkawinan ini. Bantulah kami untuk melakukan semua yang kami mampu dengan rahmat dan bantuan-Mu untuk mengenali bagaimana tindakan atau kelambanan kami telah menyakiti satu sama lain. Kami berharap untuk mengubah dan menghilangkan kebiasaan buruk itu dari hidup kami. Semua ini kami persembahkan kepadamu Yesus melalui Maria dan dalam persatuan dengan Santo Yosef. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendalaman materi retret kita pada hari yang ketiga ini. Mari kita lanjutkan pendalaman ini di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, khususnya bersama pasangan kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, marilah sejenak meluangkan waktu untuk bermenung bersama pasangan dalam naungan kasih Tuhan. Selamat melanjutkan retret. Tuhan Yesus memberkati.